mana pabrik kalian. Tenaga terampil, tenaga tidak terampil, kemudian UMR-nya juga dilihat. Kategori yang terampil sama tidak terampil tuh di mana gitu. Dan sama dilihat juga UMR-nya. Apakah jangan sampai memberikan ngitung gajinya di bawah UMR gitu ya. Nah, tenaga kerja biasanya 5 hingga 10% dari manufacturing cost. Untuk proses kimia pada umumnya biaya untuk buruh kira-kira 15% dari biaya produk. Tapi ini ngitung manual dulu ya. Jadi ngitung butuh tenaga kerja berapa, misalnya ngitung semua tenaga kerja. Nanti dicek apakah ketemunya ini sekitar 15% dari total produksi. Nah iya ya benar. Ya kalau enggak juga enggak salah, maksudnya mendekati ini atau 5 hingga 10% dari biaya manufacturing cost. Nah ini ya. Jadi nanti kalau tenaga kerja itu biasanya ada ini, ada apa? Untuk HE butuh berapa orang gitu ya. Bentar ya. Enggak saya masukkan tabelnya. Biaya tenaga kerja. Nah ini ya. Kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai jenis pabrik dengan proses tertentu. Asam asetat butuh 29 orang jam per ton produk. Nah, masih per jam per ton produk. Jadi dikalikan dulu berapa jam bekerja dan berapa kapasitas produknya. Ada ini juga, ada di Ariston, ada untuk alat tertentu butuh orang per unit misalnya ya, untuk crystallizer butuh 0,25 orang per unit. Jadi kalau misalnya ada 4 crystallizer berarti butuh 1 orang. 0,25 kali 4 unit berarti 1 orang gitu ya. Cara ngitungnya gitu sumbernya. Nah kemudian ini ya di sini ya. Nah ini man hour per ton produk ini saya sebutkan ya sama serat. Aluminium contoh pabriknya, kemudian ini kebutuhannya man hour per ton of product ya. Nah ini tadi ya untuk alat per unit gitu ya, alat per unit per shift gitu. Untuk dryer, untuk evaporator ngitungnya kayak gini. Nah terus nanti komposisi yang lain gitu ya, pengawasan, perawatan, plant service itu sudah jadi ngitung dulu bahan baku sama ngitung tenaga kerja. Nanti kalau untuk pengawasan itu bisa presentase terhadap tenaga kerja, perawatan atau maintenance presentase terhadap fixed capital, plan surplus presentase terhadap maintenance gitu ya. Caranya. Pengawasan, ini pengawasan. Biaya pengawasan atau supervise gaji untuk semua personel yang bertanggung jawab untuk pengawasan langsung proses produksi. Ya. Tingkat gaji pengawas berbeda dengan tingkat tanggung jawabnya. Untuk pabrik dengan proses sederhana, biasanya biaya pengawas adalah 10% dari biaya tenaga kerja. Ini ya. Untuk pabrik yang rumit, 25% dari biaya tenaga kerja. Berarti pengawasannya bisa diambil 10 hingga 25% dari biaya tenaga kerja. Jadi kan kalau tenaga kerja itu manual ya, butuhnya berapa tenaga kerja. Nah, kemudian untuk maintenance juga bisa diambil 6% dari fixed capital. Kok saya? Dari mana ya? Dari perawatan. Salah ya. Oh ini nih. Peter Timmerhurst ya. Untuk biaya perawatan bisa diambil 6% dari modal tetap. Peter Timmerhurst tahun 91. Oh ini ya. Ada 3 metode penentuan biaya perawatan. Presentase ada modal tetap ini ya. Kok saya 6% ya? Ya ini ding. Ini Aris Newton ya. Ini saya Peter Timmerhurst 6%. Nah, dari Aris Newton ketemu ini ya. Tipe alat, type of equipment, tipe alat sederhana, rata-rata dan kompleks. Biaya perawatannya ini per tahun.
Nah, dari Peter House itu ada 6% dari fixed capital, tetap ya. Kemudian metode kedua itu dengan metode Peirce. Dengan persamaan ya. Ini adalah metode yang digunakan untuk pabrik yang telah diketahui informasi biayanya. Jadi A sama dengan E, paling enak yang hitung dengan nomor 1 ini ya. Fixed capital kan tahu, bisa diambil langsung berapa persen dari fixed capital. Mau hitung dengan nomor 2 juga boleh. K biaya perawatan per tahun, X pemakaian listrik per tahun, A indeks material, indeks tenaga kerja, Y adalah biaya per man hour. Kemudian ketiga, maintenance dihitung rinci dari perawatan masing-masing yang digunakan. Yang lebih susah ya. Jadi bisa dengan yang opsi pertama ya, diambil persentase terhadap fixed capital, berarti 6%. Nah, sampai sini dulu ya, sudah 9, 10. Nanti besok kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan total production cost